Puji bagi nama Tuhan, kita akan segera memulaikan ibadah doa puasa season yang ketiga ini. Pertama-tama saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita lakukan dalam nyanyian rohani nomor 142. Yesusku betapa mulia namamu. Yesusku, betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, membuat hati terharu. Terimalah dan penuhi hatiku dengan kasih setiamu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Yesusku, mari bersama kita bangkit berdiri. Yesusku, betapa mulia namamu, dan kasih setiamu Tuhan tak terukur hati ini. Yesusku betapa besar. Yesusku, betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, membuat hati terharu. Terimalah sekarang doa pembukaan, saya serahkan pada Bapak Gembala. Malah sekarang sujudku padamu, dan penuhi hatiku dengan kasih setiamu. Terimalah sekarang. Kita mengangkat tangan kita. Rasa syukurku padamu, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu, dan biarkan hatiku selalu, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Haleluya. Inilah persembahan kami kepadamu, rasa syukur, penyembahan kami mau naikkan kepada Tuhan. Sebab kasih setiamu yang begitu besar bagi kehidupan kami, yang sudah berkorban nyawa untuk kami, yang sudah menebus kehidupan kami, melayakan kami, boleh beribadah melayani Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur jika season 1 dan 2 Engkau sudah menyertai, sudah memberkati. Dan season yang ketiga ini yang terakhir kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Imam Besar Agung ada di tengah kami, mengerjakan pelayanan pendamaian, penyucian bagi kami. Urapan-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami semua. Urapi seluruh pelayan-Mu Tuhan, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, semua yang terlibat dalam pelayanan, sampai pada pemberitaan firman sebentar. Urapi hamba-Mu
urapi firman, urapi peralatan yang kami gunakan, jaringan internet, listrik, semua Engkau urapi Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Juga seluruh umat yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun berada, Engkau juga urapi semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan, kami boleh mengalami kekuatan ibadah, itulah firman pengajian benar yang akan menyucikan, membaharui kehidupan kami, mempersiapkan kami layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu, mau menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami apapun bentuknya, kami tolak, kami usir, semua hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami, Engkau berkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama satukan kami semua di dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Inilah doa kami. Kami buka tahbiskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, diucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah pelayanan kita pada sore hari ini di dalam doa. Puji Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan dalam pujian nyanyian rohani nomor 152. Yesus, ku cinta Kau. Kau tinggikan, agungkan, memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, kita mengangkat tangan kami. Layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kembali dari atas, turunkan tangan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi chordnya. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Yesus layak untuk menerima pujian sebab dikatakan Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia mempelai pria surga dan yang mau membawa kehidupan kita untuk menjadi mempelai wanitanya yang sempurna. Kita bisa masuk kota Yerusalem yang baru. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian Psalm nomor 118. Yerusalem baru. Salem baru, Kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa
ya bagiku. Kaulah kota idaman, Tuhan berilah kasih-Mu. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar aku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Ayat yang kedua, Yerusalem baru Kaulah mempelai. Yerusalem baru Kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau, oh kota kesucian Allah. Di sana kehentian rasa gelisah, Tuhan berilah kasih-Mu yang utama. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Kor sekali lagi. Tuhan berilah kasih. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Puji Tuhan, biar kita merindu untuk bisa menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu kita harus serahkan segala kelemahan-kelemahan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengerjakan kehidupan kita, biar kita selalu menerima perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan yang akan membaharui kehidupan kita dari hari ke hari sampai kita bisa sama sempurna seperti Tuhan. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman, kita lakukan Psalm nomor 25. Maka perkataan-Mu telah. Perkataan-Mu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan, mari bersama kita bangkit berdiri, supaya jangan aku berdosa pada
Maka perkataan pelayanan selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Supaya jangan aku berdosa. Sekali lagi kita mengangkat tangan kanan kita. Maka perkataanku telah taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kami rindu untuk taruh dalam hati kami, untuk menjadi rem bagi kami tidak berbuat dosa, sehingga kehidupan kami semakin suci, sampai suci seperti Engkau suci, sempurna seperti Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami saat sore hari ini untuk kami bisa berdoa menyembah Engkau oleh dorongan firman dalam urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bukakan rahasia firman bagi kami dan urapi kami mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan murni sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Urapi seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman yang suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami semua melakukan firman-Mu Tuhan. Firman semakin mendarah daging dalam kehidupan kami, menjadi pengalaman hidup kami, sehingga kami tidak mudah terombang-ambing dengan begitu banyak angin pengajaran palsu hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami percaya firman dalam urapan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan kepada kami, untuk menolong kami, mengangkat kami dari segala ketenggelaman, kemerosotan kami, bahkan mengangkat kami sampai ke awan-awan berjumpa dengan Engkau Yesus mempelai pria surga kelak. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mau mengganggu kami saat kami mau membaca, mendengar, merenungkan firman, saat kami berdoa menyembah Engkau apapun bentuknya, kami tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, tetap berikan kuat sehat kepada kami semua, untuk kami boleh melayani mengasihi Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan duduk dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami, menyambut kebesaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati persekutuan dengan pribadi Tuhan dalam firman Roh-Nya dan kasih-Nya. Mari kita mau buka hati kita untuk Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk digarap kerjakan lewat kebesaran firman-Nya. Kita kembali melanjutkan kitab Keluaran pasal 14 tadi. Kita masih membaca ayat yang ke-22. Keluaran 14 ayatnya yang ke-22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Iya, terima kasih. Ini kembali ditekankan bahwa bangsa Israel, ya, mereka berjalan di tempat yang kering, sedangkan air di kiri kanan mereka menjadi tembok bagi mereka. Ini bangsa Israel, mereka berjalan di tempat yang kering. Nah, ini menunjukkan bagi kita atau menubuatkan bagi kita perjalanan rohani sesudah kita masuk di dalam baptisan air yang benar. Dulu bangsa Israel berjalan di tempat yang kering, sekarang bagi kita menunjukkan perjalanan rohani sesudah kita masuk baptisan air yang benar. Jadi baptisan air yang benar itu belum finish, masih ada kelanjutannya. Kalau dalam tabernakel masih di halaman tuh bejana pembasuhan, masih ada kelanjutannya. Finishnya nanti ruangan maha suci, kesempurnaan. Nah, puji Tuhan. Ya, ini lalu bagaimana perjalanan hidup yang benar, perjalanan hidup rohani kita sesudah masuk baptisan air yang benar.
Tadi ditekankan tentang tempat yang kering. Kita bandingkan dalam Yesaya 53 ayat yang kedua. Nah, di tanah kering itu ada tumbuh tunas. Nah, kita baca Yesaya 53 ayat yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Iya, Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. iya. Dia yang dimaksud di sini adalah Yesus. Ya, ini menubuatkan pribadi Yesus yang rela menderita sampai mati di kayu salib. Nah, dia disebut tunas Daud. Ya, tadi tunas yang tumbuh di tanah yang kering, itu tunas Daud. Yesus sebagai tunas Daud. Nah, jadi perjalanan hidup kita sesudah masuk baptisan air yang benar adalah perjalanan hidup di atas korban Kristus. Jadi tidak berjalan lagi di jalan yang serong, perjalanan dosa bukan, tapi berjalan di atas dasar korban Kristus. Nah, Yesus dia tunas Daud. Nah, lalu prakteknya bagaimana? Bahwa kita sekarang perjalanan hidup kita, kita sudah dibaptis semua di sini ya, beberapa tahun yang lalu, ada yang sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, sekarang kita periksa setelah kita dibaptis, perjalanan hidup kita, apakah perjalanan hidup di atas dasar korban Kristus atau perjalanan hidup ditandai dosa, perjalanan hidup yang serong, kaki yang serong. Nah, sekarang kita periksa ya, bagaimana perjalanan hidup kita, praktek perjalanan hidup yang benar. Kita kembali baca Sakaria 6 ayat 12 sampai 15. Ayat 12 dan 15 saja, ayat 12 dan 15. Kita baca Sakaria 6, 12 dan 15. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Iya, orang yang bernama Tunas itulah Yesus, tunas Daud. Tugasnya atau pekerjaannya mendirikan bait Tuhan. Sekarang tubuh Kristus. Nah, lanjut ayat 15. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini Yesus sebagai tunas Daud, pekerjaannya mendirikan bait Allah. Bait Allah sekarang tubuh Kristus, menunjukkan tubuh Kristus. Jadi praktek perjalanan hidup yang benar adalah, perjalanan hidup di atas korban Kristus adalah aktif di dalam pelayanan pembangunan bait Allah secara rohani. Itulah tubuh Kristus yang sempurna. Jadi sesudah dibaptis tidak harus berdiam diri, sudah selesai sampai finish, sudah. Belum, sesudah dibaptis masih ada kelanjutannya. Perjalanan hidup kita yaitu harus masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Baptis itu dasarnya. Sesudah ada dasar, ayo membangun. Ada bangunannya untuk mencapai nanti ya finishing. Bangunannya selesai, tubuh Kristus selesai, nah, bisa menyatu dengan Yesus kepala, mempelai pria surga. Ya, kalau di dalam tabernakel di ruangan Mahasuci ada peti, petinya sudah selesai, tabut perjanjian itu petinya, ya kita itu tubuh Kristus menyatu dengan tutup Yesus kepala, mempelai pria surga. Puji Tuhan, semoga kita bisa mengerti. Saya ulangi kembali tadi, yang mendirikan bait Allah adalah Yesus tunas Daud. Kita ini hanya diikut sertakan. Apalagi kita bangsa kafir, itu bangsa yang jauh, ayat 15. Hanya diikut sertakan oleh korban Kristus, kita diikut sertakan di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi dalam melayani Tuhan jangan menggunakan cara kita sendiri. Jangan menggunakan cara daging, jangan. Tetapi kita harus melayani dengan caranya Tuhan. Ya, bukan cara sendiri. Harus meneladani cara kerjanya Yesus.
Mari kita belajar cara kerja Yesus dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus ini. Tadi season yang kedua itu poin yang pertama sudah kita dengarkan di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bagaimana Yesus bekerja dengan urapan Roh Kudus. Nah, Yesus adalah Roh Kudus, dia adalah firman, dia Roh Kudus, dia adalah kasih Allah yang lahir menjadi manusia. Sebenarnya ya dia tidak perlu lagi diurapi Roh Kudus pada dirinya, dia itulah Roh Kudus. Yesus sendiri itulah Roh Kudus. Tapi kenapa dia bekerja melayani harus dalam urapan? Memberi teladan bagi kita. Sama, Yesus tidak perlu dibaptis, dia adalah manusia, satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Dia tidak perlu dibaptis. Lalu mengapa dia harus dibaptis? Memberi teladan baptisan air yang benar bagi kita. Nah, dia tidak perlu diurapi Roh Kudus karena dia adalah Roh Kudus itu sendiri yang lahir menjadi manusia. Mengapa dia harus diurapi Roh Kudus? Untuk memberi teladan. Sekali lagi, semua untuk menjadi teladan bagi kita. Itu praktik yang pertama, cara yang pertama ya. Kita sudah belajar tadi season yang kedua. Ya, melayani dalam urapan Roh Kudus sehingga kita tidak mengikuti keinginan daging kita. Nah, kita bisa melayani dengan setia dan benar, ada ikat pinggang. Itu perhiasan mempelai. Nah, sekarang yang kedua, cara kerja Yesus melayani ya, sebagai tunas Daud yang kita harus teladani. Wahyu pasal yang ayat 4 sampai 5. Setelah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Iya, terima kasih. Nah, ini Yesus sebagai tunas Daud, dia juga disebut singa dari suku Yehuda. Kegiatannya di sini adalah membuka rahasia firman. Itu kegiatannya Yesus, membukakan rahasia firman. Nah, jadi teladan bagi kita, cara kerjanya Yesus ini yang menjadi teladan bagi kita dalam melayani adalah kita harus melayani Tuhan dengan komando firman yang dibuka rahasianya. Itu melayani seturut lebih bagus ya, seturut atau sesuai komando firman yang dibukakan rahasianya. Jadi jangan asal ya, pelayanan banyak model pelayanan di akhir zaman ini tapi tidak sesuai komando. Firman bilang A, lakukannya B. Firman bilang B, lakukannya C. Harus sesuai komando. Kalau tidak sesuai komando, kena sanksi ya. Dulu waktu sekolah dulu belajar baris per baris. Kalau tidak sesuai komando, bahaya. Ya, disuruh maju jalan, lalu jalan di tempat ya. Yang di belakang tabrak. Nah, harus sesuai komando. Nah, dulu saya ingat juga, ini sudah saya saksi lagi sekali lagi, masih SMP kalau tidak salah itu. Tetangga ada ibadah doa mereka, ibadah rumah tangga. Lalu kami juga sebelum tidur ada doa bersama. Lalu ya itu karena sembahyangnya ngantuk-ngantuk, nah, sama-sama angkat lagu. Tetangga angkat lagu, papa juga angkat lagu. Karena ngantuk-ngantuk, dengarnya lagu di tetangga. Saya ikut menyanyi lagu di tetangga. Langsung dapat rotan. Nah itu dulu. Jadi papa angkat lagu apa, tetangga lagu apa, saya ikut nyanyi lagu yang di tetangga. Nyanyi sendiri. Ya, langsung dapat cambok. Nah itu harus sesuai komando, jangan asal. Nah, pembukaan rahasia firman itu adalah komando tertinggi di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Komando tertinggi di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Coba kalau tanpa komando ya macet atau pasti asal. Tidak ada patron. Misalkan bangun rumah ini.
bangun rumah ya komandonya kalau rumah itu ya itu arsiteknya itu. Gambar-gambarnya sudah ada gambarnya tinggal diikuti. Coba kalau tidak ada komandonya, tidak ada bagannya, tidak ada gambarnya yang harus diikuti. Ya, sudah ngawur saja. Bikin model begini, model begitu, ya ngawur. Akhirnya jadilah aneh rumahnya. Nah, tidak sesuai komando. Semoga kita bisa mengerti. Sekali lagi, pembukaan rahasia firman adalah komando tertinggi di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, tadi Yesus singa tunas Daud, dia singa dari suku Yehuda yang membuka rahasia firman. Nah, kalau saya sebagai gembala ya tidak dipercaya Tuhan pembukaan rahasia firman, apa artinya dalam melayani? Tidak ada artinya, pelayanan itu tidak ada artinya. Mohon maaf, hanya seperti singa ompong. Itu gembala tanpa pembukaan rahasia firman hanya seperti singa ompong. Coba singa ompong gigitnya orang ketawa-ketawa. Bukannya takut. Wow, melihat tidak ada giginya ini, kasih tangan. Cuma seperti jilat-jilat saja. Nah ini, lalu mau komando sidang jemaat bagaimana kalau tidak ada pembukaan rahasia firman? Akhirnya karena tidak ada pembukaan rahasia firman, komandonya sudah komando daging, marah-marah. Jemaat dimarah-marah. Tidak tahu berkorban kan, tidak ada pembukaan firman, cuma marah-marah dari mimbar. Wah, jemaat marah-marah. Nah, kalau marah jemaat, lari jemaatnya. Nah, bahkan tidak sedikit karena tidak ada pembukaan rahasia firman, bukan cuma marah, pukul jemaat. Ada. Pukul pengerja, pukul jemaat. Nah, coba saya pukul 2 orang ini. Udah orang keroyok saya. Pukul jemaat, jemaat balas pukul. Nah, itu bukan begitu. Harus ada pembukaan rahasia firman. Kalau gembala dipercaya pembukaan rahasia firman, ada wibawa Kristus, singa dari suku Yehuda. Orang takut karena ada wibawa Kristus. Orang gentar, segan karena ada wibawa Kristus, bukan ketakutan, takut karena gembalanya petinju, hati-hati. Itu. Tuhan tolong semoga kita bisa mengerti. Nah, jadi sekali lagi pembukaan rahasia firman itu komando di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Makanya tadi di dalam Wahyu pasal 5 Rasul Yohanes menangis. Karena tidak ada pembukaan, karena tidak ada yang bisa membuka materai, dia menangis. Nah, ini yang harus kita tangisi area terakhir ini. Kita belajar untuk menangis supaya ada pembukaan rahasia firman. Gembala dan sidang jemaat menangis, bergumul untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman. Kita menangis, bergumul. Doa puasa ini kita bergumul supaya ada pembukaan rahasia firman. Setelah ini besok ibadah pendalaman kitab dan seterusnya, setiap gelar ibadah di sini ada pembukaan rahasia firman untuk membenahi kehidupan kita, menyucikan kehidupan kita. Nah, kalau tanpa pembukaan rahasia firman, yang ada hanya tangisan air mata, masalah yang tidak pernah selesai. Banyak itu. Iya, lanjutkan. Sudah. Ya ini ada saja nih Telkomsel ini. Banyak dibilang habis. Ya mari. Ya, ini agak terganggu sedikit ya, kasih nyala lampunya sudah. Blitznya. Oke, puji Tuhan. Ya, semoga kita bisa tidak terganggu dengan gangguan yang ada. Gimana dibilang? Ayo, mari kita menangis bergumul supaya ada pembukaan rahasia firman. Sebab kalau tidak ada pembukaan rahasia firman, maka yang ada adalah tangisan. Sampai nanti tangisan yang paling hebat ketika masuk aniaya antikris. Wah, itu tangisan paling hebat. Apalagi begitu masuk neraka, tangisan selama-lamanya. Tetapi kalau ada pembukaan rahasia firman tadi di ayat yang kelima, jangan engkau menangis. Kalau ada pembukaan rahasia firman, maka segala tangisan, pergumulan, permasalahan di dunia ini dihapus oleh Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan. Sampai nanti kita masuk Yerusalem baru, di sana tidak ada lagi tangisan air mata. Wahyu 21 ayat 4. Tidak ada lagi tangisan air mata di Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Puji Tuhan. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis
atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan. Jadi ini begitu kita mau menangis untuk mendapat pembukaan rahasia firman dan Tuhan bukakan bagi kita tangisan-tangisan kita, permasalahan pergumulan di dunia ini diselesaikan, dihapus oleh Tuhan sampai tidak ada lagi air mata. Kita masuk di Yerusalem yang baru. Jadi kalau ada pembukaan rahasia firman, arah kita jelas, yaitu ke Yerusalem yang baru. Itu arah kita sangat jelas, yaitu masuk Yerusalem yang baru. Sangat keliru ketika kita menghadapi tangisan, menghadapi masalah, lalu tidak mau beribadah melayani, tidak mau mendengar firman. Wah, sangat keliru itu. Tangisannya akan semakin bertambah. Seperti Esau yang menangis selama-lamanya karena dia tinggalkan jubahnya di rumah. Dia kehilangan hak berkat sulungnya, tangisannya bertambah. Ayo, sangat keliru, banyak kali orang Kristen salah. Ada masalah merajunya sama Tuhan loh. Sementara Tuhan yang mampu menyelesaikan segala masalah kita. Kok meraju sama Tuhan? Marah sama Tuhan. Tuhan tidak adil. Sehingga sudah saya tidak mau beribadah lagi. Apa artinya kemarin firman Tuhan di Tentena, penekanan di situ. Apa artinya ini? Apa artinya? Banyak kali begitu. Menghadapi masalah, apa artinya ibadah? Apa artinya berpuasa? Tidak selesai-selesai juga masalahnya. Ya, mungkin setelah 2 puasa ini kita kembali, masalah belum selesai. Lalu kita ngomel, apa artinya saya puasa? Kalau belum selesai berarti Tuhan sementara membenahi hati kita, hidup kita. Ada yang masih Tuhan mau benahi dalam diri kita. Apa artinya masalah selesai, hidup kita tidak mengalami penyucian? Nah, tidak ada gunanya. Hidup kita disucikan, baru masalah-masalah diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Ini lewat kuasa pembukaan rahasia firman. Jadi menangis untuk pembukaan rahasia firman itu sama dengan menyelesaikan segala masalah. Menyelesaikan segala masalah. Sama dengan menghentikan tangisan pergumulan di dunia ini. Ayo menangis untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman. Jangan sudah banyak tangisan, cari jalan keluar sendiri. Salah lagi, bertambah tangisannya. Tuhan tolong kita. Puji Tuhan. Tadi dikaitkan, dikatakan singa, tunas Daud itu sama dengan singa dari suku Yehuda yang membuka rahasia firman. Coba sekarang kita lihat pekerjaan firman itu bagaimana. Jika firman dibukakan rahasianya, bagaimana pekerjaannya. Kita baca Amos 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Amos pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Silakan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Iya, ini jadi pembukaan rahasia firman itu yang dikaitkan dengan singa dari suku Yehuda itu sama dengan firman nubuatan. Ya, tadi singa telah mengaum, siapa tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapa yang tidak bernubuat? Jadi pembukaan rahasia firman itu sama dengan firman nubuatan. Firman nubuatan mengungkap apa yang akan terjadi nanti dan yang pasti terjadi. Pasangannya adalah firman pengajaran. Firman nubuatan dan firman pengajaran sekali lagi tidak bisa dipisah. Firman pengajaran ini yang mempersiapkan kita untuk mencapai kegenapan nubuatan Tuhan. Nubuatan firman, yaitu menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan firman nubuat, firman pengajaran, ini yang disebut dengan kabar mempelai. Kabar mempelai. Jadi kalau kita bicara pembukaan rahasia firman, itulah kabar mempelai. Itu kabar mempelai. Firman yang sama dengan firman penyucian. Nah, itu kabar mempelai, firman penyucian. Satu-satunya yang dibutuhkan di hari-hari terakhir ini. Jadi kalau kita bilang firman yang dibukakan rahasianya, sudah itulah kabar mempelai. Mengungkap apa yang akan terjadi nanti. Yesus mempelai pria surga akan datang. Nah ini, kalau tidak ada nubuatan mana kita tahu. Yesus mempelai, mempelai pria surga. Apa-apaan itu? Nah, sampai dihina.
Padahal itu nubuatan. Nah, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu semua nubuatan ini tertulis semua itu. Penciptaan sepasang nikah pertama itu menubuatkan nikah yang rohani di akhir zaman. Ya, jadi kalau dikatakan kabar mempelai kabar yang sesat, ya pikirannya dia itu yang sesat. Bilang kabar porno, dia yang porno pikirannya itu. Nah, itu tertulis dalam Alkitab. Yesus mempelai pria surga akan datang untuk menjemput mempelai wanitanya. Mempelai wanita Tuhan adalah kehidupan yang mau disucikan oleh kabar mempelai, oleh firman pengajaran, firman penyucian. Itu mempelai wanita Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang, dia sudah suci seperti Yesus suci. Dia sempurna seperti Yesus sempurna. Jadi teladan bagi kita dalam melayani Tuhan, cara kerjanya Yesus ya. Bagaimana cara kerjanya Yesus kita teladani kalau disimpulkan. Jadi kita harus melayani di dalam kesucian. Pembukaan rahasia firman yang menyucikan. Kita harus melayani dalam kesucian. Itu teladannya. Kalau tadi poin pertama, season yang kedua, kita melayani dengan setia dan benar. Dilanjut, melayani di dalam kesucian. Harus suci. Nah, di mana tempat penyucian? Jawabannya ruangan suci. Itu tempat penyucian, di ruangan suci, kandang penggembalaan, ketekunan di dalam 3 macam ibadah pokok. Sekarang apa yang harus disucikan? Apa yang harus disucikan dari kehidupan kita? Nah, kita belajar tentang singa ini. Ya, singa dari suku Yehuda. Ayo di dalam Hosea. Hosea pasal 5. Hosea pasal yang kelima ayat 13 sampai 14. Hosea 5 ayat 13 sampai 14. Ini yang harus disucikan, kita baca. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung, tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Ini singa dari suku Yehuda. Ya, kabar mempelai ini. Yaitu Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Nah, coba terjemahan lama ayat 13. Ayat 13, lihat terjemahan lama, tidak usah dibaca, lihat aja. Ayat 13. Merasai sakitnya, lukanya, tidak disebut. Terus tuh lihat ke bawah. Bisul disebut luka ya. Terima kasih. Sudah, tidak usah. Ya, ini bisul ya. Jadi pekerjaan kabar apa yang disucikan? Yang disucikan di sini adalah bisul. Singa itu menerkam. Kabar mempelai itu firman pengajaran benar itu bagaikan singa yang menerkam dan menyucikan. Menerkam, menyucikan kita dari bisul. Nah, bisul atau kanker. Nah, ini kanker dosa. Bisul atau kanker dosa. Itu yang disucikan. Bisul atau kanker dosa. Oh, semoga kita bisa. Ayo biar kita kehidupan kita disucikan dari bisul kita, dari kanker dosa kita. Yaitu antara lain, nah, ini kanker-kanker yang banyak diderita oleh gereja Tuhan, ya, yang harus disucikan. Antara lain, yang pertama kita lihat di dalam, kita membaca di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini bisul nih. Yang pertama yaitu perbuatan dosa atau perbuatan daging. Bisul itu daging yang membengkak, ya, tumbuh di kulit itu. Nah, perbuatan dosa. Dulu saya pernah ingat masih SD ada bisul.
di belakang kepala ini. Wah, kalau dulu tuh orang bisul jarang ke dokter. Dokternya siapa? Papa. Pengobatannya pakai apa? Silet. Itu dulu. Kalau ada bisul, aduh, pokoknya kalau sudah bisul, sudah sini. Anu di sini, aduh sudah takut. Aduh, apalagi kalau lihat bawa lilin dengan silet. Aduh, sudah ini operasi manta lagi ini. Sudah. Nah, itu dulu bisul di belakang sini. Sudah langsung dikancing baik-baik. Mau lari bagaimana? Panasi siletnya langsung seret, dicukur dulu rambutnya. Jadi kayak uang logam 100 di belakang. Baru disilet. Set. Aduh, memang kok dipencet lagi. Sudah, kalau sudah keluar, sudah darah yang keluar sudah keluar, sudah nananya sudah hilang, sudah sembuh, sudah baru diobati. Itu dulu sakitnya. Ya, itu daging yang membengkak. Perbuatan-perbuatan dosa yang hanya mematikan rohani, perbuatan daging yang mematikan rohani. Ya, ada 15 jenis di sini. Lawannya 15 jenis ini perbandingannya dengan 16 bahan tabernakel. Kalau ada perbuatan dosa pasti tidak bisa terbangun jadi tabernakel yang rohani. Tabernakel rohani itu 16 bahan. Dosa ini 15 jenis. Kalau ada ini tidak bisa masuk pembangunan tabernakel yang rohani. Tidak bisa masuk kerajaan surga yang kekal. Oh, ini bisul. Penyakit perbuatan dosa itu yang pertama. Lagi yang kedua, bisul di mulut. Kalau tadi bisul di daging perbuatan. Yang kedua bisul di mulut, perkataan dosa. Perkataan dosa. Ya, kita baca 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 17. Perkataan dosa itu bagaikan penyakit kanker, menjalar, mematikan rohani. Ya, ini penyakit ini yang harus dibersihkan, harus disucikan, diterkam oleh singa tadi, singa dari suku Yehuda. 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 17. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Nah, ini perkataan dosa. Ya, perkataan dosa ini ya, menjalar seperti penyakit kanker. Hati-hati. Ya, membunuh sel-sel tubuh sampai membunuh tubuh itu sendiri, manusia itu yang kena kanker. Ini membunuh rohani. Mulai dihantam yang lemah. Anggota tubuh Kristus yang lemah mulai dihantam. Tersandung, keluar. Dihantam lagi satu, tersandung, tidak beribadah, keluar dari tubuh Kristus. Terus dihantam sampai habis mati semuanya. Hati-hati ini penyakit, ini bisul di mulut ini, kanker di mulut ini. Mematikan rohani. Misalnya gosip-gosip, itu sudah kanker tuh, menjalar tuh. Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Makanya kalau belajar roh Tuhan tadi dalam Wahyu Yesaya 11 tadi, khususnya ayat 3 dan 4, dia tidak menghakimi sekilas pandang saja, itu Tuhan. Jadi kalau kita mendengar gosip tentang seseorang, dicari tahu kebenarannya, jangan langsung percaya. Betul enggak seperti itu? Kita belum tahu kebenarannya sudah teruskan ke orang lain, ya menjalar toh. Kamu tidak tahu, itu bapak itu begini, itu ibu itu begini. Oh iya, oh saya baru tahu. Cerita lagi sama yang lain, kamu tidak tahu. Nanti dia lagi cerita, kamu tidak tahu. Terus kamu tidak tahu, kamu tidak tahu. Itu gosip. Hati-hati ya, apalagi tentang hamba Tuhan. Tidak usahlah kita banyak bicara tentang hamba Tuhan. Apalagi dia orang yang dipakai Tuhan, nyata pemakaian Tuhan, urapan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Tidak usah. Dulu sempat, waktu tahun berapa itu, masih sekitar pembangunan di sini. Ya, baru pondasi waktu itu. Ada hamba Tuhan yang datang melayani di Kabupaten Poso ini, yang membawa omongan miring tentang Om Wijaya. Kata begini Om Wijaya. Itu guru saya. Itu guru saya di Lempinel. Saya telepon, sementara kerja di sini saya dengar, tidak sejahtera hati saya. Sementara toki-toki batu itu di sini. Saya telepon Om Wijaya, yang angkat tante. Kenapa? Ini ada hamba Tuhan datang di Kabupaten Poso ini melayani, katanya begini Om Wijaya. Kamu lebih, tante langsung tanya begini, ngana lebih dengar siapa?
Ngana lebih percaya siapa? Ngana pe guru atau orang lain? Oh, saya lebih percaya guru saya. Ya sudah. Ya tidak usah ngana pusing dengan itu. Oh ya, terima kasih. Begitu. Jadi tanya kebenarannya. Sudah terlanjur, oh ternyata Om Wijaya begini. Padahal tidak betul. Ya begitu ya, ini gosip menjalar nih. Fitnah, dusta itu. Termasuk yang paling parah, ajaran palsu. Itu bisul di mulut. Ya coba ya, di ayat yang ke-18. 18, ini ajaran palsu. Ayat 18. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa Dengan mengajarkan. Jadi perkataan Himeneus dan Filetus itu ajaran palsu. Terima kasih, sampai situ saja. Mengajarkan. Nah, ini ajaran palsu. Nah, jadi perkataan dosa itu mematikan rohani orang yang mengeluarkannya, ya, orang yang berkata itu. Rohaninya kering. Kalau suka gosip, rohaninya kering, nanti mati. Perkataan dosa itu mematikan rohani orang yang mengeluarkannya, juga menjalar kepada orang yang lemah rohaninya dan mematikan rohaninya. Bukan cuma lemah, permisi, lemah dan bodoh, mohon maaf ya. Percaya-percaya saja, lemah dan bodoh rohaninya, sehingga dia juga mati. Yang mengeluarkan mati rohani, yang mendengar juga mati rohani. Hati-hati. Makanya perlu diteliti, dicari tahu kebenarannya, jangan langsung percaya. Kalau soal ajaran yang lain, kalau kita dengar kok sudah beda dengan ajaran kita terima, ya jangan mau dengar, supaya jangan mati rohani kita. Ataulah, ayo dibacalah Yesaya 11 tadi, ayo mari baca. Yesaya 11 tadi, mari kita baca ayat 3 dan 4. Yesaya 11 ayat 3 dan ayat 4. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Nah, ini dia tidak menghakimi sekilas pandang. Yesus, Tuhan itu maha tahu ya. Dia maha tahu. Waktu mau menghukum Sodom dan Gomora, dikatakan di situ Tuhan turun. Baiklah kita turun untuk melihat benarkah keluhan orang tentang Sodom dan Gomora. Padahal dia kan maha tahu. Kenapa dia harus turun? Dia harus melihat, makanya turun dalam bentuk 3 orang itu yang mendatangi Abraham. Nah, 1 tetap berbicara kepada Abraham, 2 menuju ke Sodom dan Gomora membawa Lot dan keluarga untuk selamat. Dia turun untuk mengetahui, padahal dia maha tahu. Ini memberikan teladan bagi kita. Kalau mendengar omongan orang tentang seseorang, ayo dicari tahu dulu kebenarannya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kasihan kalau itu salah, orang yang bicara itu dia mati rohaninya, kita yang mendengar, menerima, kita juga mati rohani. Makanya perlu penyucian. Singa dari suku Yehuda menerkam bisul, yaitu perbuatan dosa, perbuatan daging, dan perkataan dosa. Bisul di mulut, perkataan dosa. Ya, yang mematikan, kanker yang mematikan itu. Mulai dari gosip, dusta, fitnah, ya, apalagi ditambah dengan ajaran-ajaran palsu. Ajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kalau kita terus disucikan, maka kita akan sempurna tanpa cacat celah. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah, ini. Tapi kalau tidak mau disucikan, sama tadi dalam season 2. Kalau tidak mau setia dan benar, punya ikat pinggang lapuk. Arahnya ke Babel. Nah sekarang juga, kalau tidak mau disucikan oleh kabar mempelai, oleh firman pengajaran yang benar, dosa kita jadi kekal. Dosanya menjadi kekal, mengarah pada pembangunan tubuh Babel, mempelai wanita setan untuk dibinasakan. Nah, ayo ayat terakhir ya, Yeremia 23 ayat 40. Yeremia 23 ayat yang ke-40. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Mengapa aib disebut jadi kekal? Nah, kalau kita baca dari ayat 33 sampai ayat 40,
Nanti Bapak Ibu boleh cek, cari di situ, ada 6 kali disebutkan sabda yang dibebankan Tuhan. Sabda yang dibebankan Tuhan. Nah, ini sikap bangsa Israel. Menganggap firman itu beban. Firman yang menyucikan itu beban. Kabar mempelai itu beban. Apa kabar mempelai? Terlalu susah. Masuk di gereja itu tidak bisa bergerak orang, tidak bisa bernafas orang. Lo dagingnya yang mau dikekang, dimatikan supaya jiwa rohnya berbahagia bersama Yesus nanti. Ya, kita memiliki tubuh kemuliaan nanti. Ya. Kalau dia diizinkan meninggal dunia, rohnya kembali kepada Tuhan. Masuk Firdaus. Firdaus yang dimaksud itu kebahagiaan bersama Tuhan. Firdaus itu suasana kebahagiaan. Makanya dalam Lukas 23 penjahat itu Tuhan bilang hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Tapi rohnya, tubuhnya belum. Ya, tubuhnya belum. Nanti pada waktu sangkakala terakhir dibunyikan, dia dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Masuk bersama dengan Yesus dalam Firdaus, kerajaan 1000 tahun damai. Masuk kerajaan surga Yerusalem baru dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan seperti yang sudah Yesus peragakan di gunung. Ada Yesus dalam kemuliaan, ada Musa dan Elia. Bukan roh itu, tubuh kemuliaan Musa dan Elia diperagakan di situ. Ya, jadi orang yang meninggal kemana dia? Orang meninggal dalam Tuhan, ya rohnya kepada Tuhan. Nanti tubuhnya dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita mau disucikan sekarang ini, ya itu gak usah kita berribut soal kemana tubuhnya, kemana jiwanya, rohnya. Baca Alkitab saja, sudah tercatat semua di situ dalam Alkitab. Ya itu, ya, saya heran kok kalau ada orang mau berdebat soal itu. Ya yang kita pusingkan selama hidup ini mengalami penyucian enggak? Harus disucikan dulu, baru kita bisa dipermuliakan kelak. Sangkakala terakhir dibunyikan, kita diubahkan dalam sekejap mata, dalam tubuh kemuliaan untuk menyambut Yesus di awan-awan yang permai. Kemudian masuk pesta nikah anak domba, masuk kerajaan 1000 tahun damai, masuk kerajaan surga yang kekal. Pertemuan di udara itulah pesta nikah anak domba. Itu dalam tubuh kemuliaan sudah semuanya. Yang mati dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, yang hidup diubahkan dalam tubuh kemuliaan, sama-sama dalam tubuh kemuliaan. Ya, ini semoga kita bisa mengerti. Nah, tapi kalau firman itu selalu kita anggap beban, penyucian itu kita rasa beban, nah, maka dosanya yang kekal, dia akan mengarah pada pembangunan tubuh Babel, menjadi mempelai wanita setan. Tubuh jiwa rohnya binasa selamanya di neraka. Tapi kita yang mau disucikan, kita berada dalam tubuh kemuliaan untuk menyambut Yesus di awan-awan. Ayo kita baca ya. Tadi saya katakan ayat terakhir, mohon maaf ya. Yang saya ingat ini ya, sebab kok bisa ke sana ya. Sebab saya sangat miris ya, kalau saya sangat gregetan kalau lihat kok ada orang mau berdebat soal mati bagaimana, soal selama hidup ini mau disucikan, itu saja yang harus kita fokuskan. Bukan kalau mati nanti bagaimana, di mana tempatnya. Tidak usah kita perdebatkan soal itu. Ayo baca 1 Korintus 15. Mari kita membaca ayat yang ke-50 sampai ayat 52. Saudara-saudara, inilah hendakku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Nafir ini firman yang keras, sangkakala, pengajaran yang keras. Ini yang mengubahkan kita dalam sekejap mata dalam tubuh kemuliaan terus. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak sudah dapat memiliki binasa. tubuh kemuliaan sama seperti waktu Yesus bangkit. Dia sudah dalam tubuh kemuliaan. Ya, begitu juga keadaan kita nanti. Jadi rohnya kalau kita meninggal, diizinkan Tuhan meninggal dunia, roh kita kembali kepada Tuhan. Pengkhotbah mengatakan roh manusia kembali kepada Tuhan. Itulah peristirahatan, bahagia bersama Tuhan. Nanti dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, baru bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dengan orang yang hidup, yang diubahkan dalam sekejap mata. Terus? Dan kita semua akan diubah. Terima kasih, puji Tuhan. Ini semoga kita bisa. Jadi ini yang kita harus lakukan, perjalanan hidup kita sesudah dibaptis harus dalam perjalanan di atas dasar korban Kristus, yaitu
Mau setia benar melayani Tuhan, melayani dalam urapan Roh Kudus, setia dan benar. Kemudian yang kedua, kita melayani Tuhan dengan kesucian. Ada pembukaan rahasia firman yang menyucikan. Melayani Tuhan dalam kesucian. Apa yang disucikan? Perbuatan dosa, perkataan dosa. Dan seluruh hidup pasti disucikan. Sampai kita suci seperti Yesus suci, kita bisa sempurna seperti Yesus sempurna. Layak masuk kota Yerusalem yang baru. Ya, pertanyaan sekarang, sudahkah kita siap menyambut kedatangan Yesus? Siap sedia? Ya, untuk menyambut kedatangan Yesus siap sedia. Harus melayani dengan setia benar, melayani dalam kesucian. Itu orang yang siap sedia, siap menyambut kedatangan, siap menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia? Delta D. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua. Kita berlutut, yang bisa berlutut silakan. Ku sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudah makor. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini, haleluya, masih ada. Sembahlah Yesus selama dengan bersenan. Dan kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Biar kita siap sedia hari terakhir. Mau setia benar melayani Tuhan, mau disucikan. Haleluya. Tuhan Yesus sudah mau datang. Kehidupan yang mau disucikan, dia akan diubahkan sekejap mata dalam tubuh kemuliaan. Kalau diizinkan meninggal dunia, dia akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Selama waktu ini, selama waktu ini masih ada, ayo bawa hidup kita disucikan oleh firman pengajaran yang benar, firman penyucian. Haleluya, haleluya, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 sucikan kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Sembah Tuhan Yesus, kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan, terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sucikan kami Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Sungguh baik Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Oh, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kuduskan hidup ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan nyanyian rohani 260. Kuduskan rohku ini. 260 nyanyian rohani. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. G. Kuduskan rohku ini ya Tuhanku. Kuduskan jiwa ini ya Tuhanku. Kuduskan tubuh ini ya Tuhanku. Tak bercacat waktu Kau kembali. Kuduskan rohku ini. Kita bangkit berdiri. Kuduskan rohku ini ya Tuhanku. Kuduskan jiwa ini ya Tuhanku. Kuduskan tubuh ini ya Tuhanku. Tak bercacat waktu Kau kembali. Korpus sembah Kau. Ku sembah Kau ya Yesusku. Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Ku sembah Kau ya Yesusku. Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Kuduskan rohku ini. Kuduskan rohku ini ya Tuhanku. Kuduskan jiwa ini ya Tuhanku.
Kuduskan tubuh ini ya Tuhanku, tak bercacat waktu kau kembali. Ku sembah kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus, kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus, kemuliaan hanyalah bagimu. Dengan bersenang. Haleluya. Bawalah hidup kita untuk selalu disucikan, dikuduskan lewat firman pengajaran benar. Sehingga ketika Yesus datang kembali, kita tampil tak bercacat celah di hadapan Tuhan, sempurna, layak menjadi mempelai wanita. Itulah yang menjadi tujuan kita berdoa puasa, supaya penyucian itu semakin nyata dalam hidup kita. Lagi daging benar-benar lemah, kesempatan firman menyucikan, membaharui. Haleluya. Angkat dua tangan, serahkan hidup kepada Tuhan. Biar firman menyucikan terus hidup kita sampai suci seperti Yesus suci. Yesus, haleluya. Yesus, ini hidup kami. Sucikan Tuhan, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hidup kami secara pribadi sucikan, nikah kami sucikan Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Sehingga saat Engkau datang, kami boleh tampil tanpa cacat celah Tuhan, sempurna seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, Engkau baik bagi kami. Haleluya, kuduskan, sucikan kami senantiasa. Haleluya, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman, rohmu dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, turunkan tangan. Haleluya, haleluya. Kami berbahagia, kami masih diberikan waktu kesempatan sepanjang hari ini boleh berdoa berpuasa. Oh secara daging memang sakit bagi daging, dan secara jasmani kami tidak mampu Tuhan. Namun kekuatan daripada Tuhan yang selalu menjadi bagian kami. Itu yang senantiasa memberikan penyucian, pembaharuan kepada kami. Sampai kami boleh sempurna, sama mulia seperti Engkau. Ini yang menjadi tujuan utama kami berdoa puasa Tuhan. Selain menggumuli, oh Tuhan, pergumulan permasalahan kami hadapi secara pribadi, nikah, buah nikah. Dan yang terutama, biar kehidupan kami, rohani kami semakin disucikan, semakin diubahkan Tuhan. Sampai kami disempurnakan, dimuliakan bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Itu kebahagiaan puncak yang rindu kami raih, kami alami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Biar firman yang sudah kami dengar di 3 season ini Tuhan semakin tertanam dalam kehidupan kami, menyucikan, membaharui kehidupan kami. Dan juga memberikan jawaban yang pasti dari setiap pergumulan kami hadapi. Baik pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan tolong Kau berikan kemenangan, satukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman pengajaran benar. Nikah-nikah yang masih bercerai-berai Tuhan tolong Engkau menyatukan. Nikah yang salah Tuhan ampuni, benarkan Tuhan. Engkau benahi sesuai dengan pengajaran firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Keluarga yang merindukan anak Tuhan tolong Kau mendengar doa mereka, memberikan jawaban yang pasti sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa untuk ibadah pelayanan kami. Biar kami tetap setia, berkobar, beribadah melayani. Tidak mudah terhalang oleh apapun pergumulan pengaruh dunia ini, tidak menghalangi kami beribadah melayani. Berikan roh kesetiaan kepada kami untuk tetap tergembala sungguh-sungguh sampai garis akhir kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Mereka yang tergembala secara online karena keadaan jarak jauh Tuhan tolong
Engkau juga gairahkan tetap setia tergembala dengan sungguh-sungguh melayani sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Umat-umatmu yang sakit ampuni Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan, baik Bapak Uja dan pemulihan kesehatan, Tuhan tolong. Rehan, Tuhan tolong. Juga Papa Andres, Papa Yuda, Tuhan tolong jamah. Mama Nego, Mama Jane, Mama Tian, Susan, Tuhan tolong jamah. Tuhan ampuni semua, Tuhan. Bapak Ibu di Gibiver, Tuhan tolong jamah. Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu, Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ibu yang baru melahirkan, Ibu Rahel, Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan Ibu dan bayi sampai sehat pulih sempurna, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Alphonse juga di bawah Dopi, Tuhan tolong ampuni. Tuhan jamah, Hengki, Tuhan tolong semua yang sakit, Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Keluarga kami, hamba-hamba-Mu yang sakit, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan sakit penyakit yang mengganggu, roh jahat yang menunggangi, kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur menyembuhkan, guna hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa lagi usaha pekerjaan umat-umat-Mu menghadapi jalan buntu, buka jalan. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tidak mengganggu ibadah pelayanan. Masalah rumah tanah, hutang piutang, Tuhan buka jalan semua. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pelayanan di tempat ini, Tentena, Diora, Tuhan berkati semakin membukakan rahasia firman. Jiwa-jiwa yang sudah undur tarik kembali dengan tali kasih setia ke tali kasih setiamu. Jiwa baru Engkau pertambahkan. Mampukan hamba-Mu melayani dalam tabisan benar, dalam kesucian untuk membawa jiwa-jiwa yang Kau percayakan layak jumpa dengan Engkau Yesus mempelai pria surga. Pembangunan rumah ibadah secara fisik, Tuhan yang menolong, Tuhan Yehova Jireh mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu. Gue berdoa untuk pemerintah kami menangani COVID-19 ini Tuhan. Oh Tuhan tolong berikan rasa takut akan Engkau, sehingga dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka benar-benar dengan sungguh-sungguh mereka kerjakan, dan benar-benar apa yang dikeluarkan, kebijakan apapun dikeluarkan untuk penanganan COVID-19 ini tepat guna, tepat sasaran, tidak menambah permasalahan yang baru. Proses vaksinasi sementara berjalan, Tuhan tolong bisa berjalan dengan baik, tidak ada pihak-pihak tertentu yang mau mencari keuntungan dari proses ini sampai merugikan orang banyak. Tuhan tolong semua. Terima kasih aparat keamanan. Oh Tuhan berkati para medis yang berada di garda depan juga, berkati, lindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu dimanapun berada, lindungi Tuhan dari virus penyakit ini, virus dosa, virus ajaran palsu. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Mampukan kami untuk melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, semakin disempurnakan. Terpuji nama-Mu, inilah doa kami Tuhan, banyak permohonan kami percaya Engkau setia mendengar, setia memberikan jawaban yang pasti bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Coba. Naikkan D, delta, D. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku. Kita bangkit berdiri. Bila sudah bertemu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kita tinggal berdiri. Besok jam 4 sore pendalaman Alkitab perjamuan suci. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Sudah memberkati dalam ibadah pelayanan kami sepanjang hari ini, doa puasa kami season 1 sampai season yang terakhir.
Engkau sudah memberkati. Biar firman-Mu yang sudah kami dengar terpenerai dalam kehidupan kami dimampukan melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, pengorbanan waktu, tenaga, harta karena Engkau balas berkati sesuai janji firman. Kaitkan semuanya masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali kedua kali, jangan ada satupun yang tertinggal dan binasa. Kerinduan hati kami bersama keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu yang bepergian, Tuhan tolong, Tuhan sertai, lindungi, peliharakan semuanya. Hindar jauhkan dari virus penyakit, virus dosa, virus ajaran palsu. Kehidupan kami semua aman terlindungi di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga, lindungi, sertai. Kembalikan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.